Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pada pelajaran tahsinul qiraah, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah hari ini kita akan selesaikan surah Al-Ghasyiyah yang sebelumnya dengan Ustadz Zam Suyuti dari ayat 1 sampai 16. Hari ini kita akan lanjutkan dari ayat 17 sampai ayat 26. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini nantinya akan dilancarkan dan menjadikan ilmu yang manfaat barokah. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah bersama. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyati syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita baca bersama dulu Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16 ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk tahsin surat Al-Ghasyiyah dari mulai ayat 17 sampai ayat 26, okay? Ya, sekarang masuk ke ayat 17 dulu. Afala, ya hati-hati di situ. Afala, lanya karena ada alif jadi dibaca panjang satu alif. Afala yangzu, yangzu ini bacaan ikhfa, okay? Kemudian karena wo-nya itu huruf tebal, maka ketika mendengung sudah tebal. Yangzu sambil siap-siap mengucapkan huruf dha. Yangzu, jadi bukan yandu tapi yang tebalkan. Yangzu, nggih. Yangzu. Jadi ketika mendengung sudah tebal. Afala yangzu, karena dha-nya huruf tebal. Jadi yangzu ketika melafalkan ikhfa maka sudah siap-siap mengucapkan huruf selanjutnya. Karena huruf selanjutnya itu tebal, maka ketika ikhfa juga sudah tebal. Tetapi kalau huruf selanjutnya itu tipis, maka ketika membaca ikhfa juga harus tipis. Jadi ikhfa itu samar, artinya kita sudah dibayang-bayangi dengan huruf yang mau dibaca. Contoh yangzu, ya. Jadi mendengungnya niku sudah tebal, yangzu. Jadi bukan yandu, bukan yanzu, tapi yang sudah tebal. Ketika mendengung sudah tebal. Afala yangzu, afala yangzu. Ya. Afala yanzuru. Nah, hati-hati. Perbedaannya kadang-kadang kita wo itu kurang tebal maka larinya ke zu. Okay. Karena sama-sama ujung lidahnya digigit. Zu, 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 zu. Nah, berbeda antara zal dengan wo. Okay. Ketika zal itu huruf tipis, tapi pelafalannya sama, ujung lidahnya digigit. Za dengan vo, zu, 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 zu. Nah, jadi vo-nya itu lebih tebal, kemudian kalau zal itu lebih tipis. Hati-hati kalau kita melafalkan zu-nya itu kurang tebal, maka terkesan nanti seperti bunyinya huruf zal, zu. Nah, jadi zu ditebalkan. Afala yanzu. Nah, afala yanzu ditebalkan. Ru, nah, karena ro-nya itu harokatnya dhummah maka dibaca tafhim tebal. Afala yanzuruna. Ya, karena itu ada dhummah diikuti wawu sukun maka bacaannya mutabi'i dibaca panjang satu alif. Afala yanzuruna. Ya. Afala yanzuruna. Ilal i, hati-hati di situ ada alif lam sukun maka harus ditekan, tidak boleh
dilepas, nggak boleh memantul. Jangan sampai ilale, 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 ilal i. Kadang-kadang kita lupa ketika menekan ada lepas. Ilal i, afala yanzuruna ilal i. Afala yanzuruna ilal ibili. Ya, ibili cepat karena nggak ada matabi'i. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Di situ ada huruf lain. Hati-hati jangan sampai kaifa. Kaifa khuliqat. Huruf tebal. Khuliqat. Qaf juga huruf tebal. Khuliqat. Nah, hati-hati jangan sampai khuliqat. Khuliqat. Qat. Khuliqat. Ini pengucapannya tak sukun, hati-hati jangan sampai kelebihan. Kadang-kadang kita khuliqat sampai bunyinya cek. Kadang terlalu banyak. Jadi khuliqat. Qat. Jadi hamesnya jangan sampai khuliqat. Kadang kadang kebanyakan hama jadi khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bersama 1, 2, 3. Jangan kebanyakan khuliqat. Jangan kebanyakan. Hati-hati khuliqat. Hati-hati. Tadi masih ada yang khuliqat. Terlalu banyak khuliqat sampai bunyi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bersama lagi 1, 2, 3. Wa ilassa. Di situ huruf sinnya ada tasydid maka harus ditekan. Wa ilassa ma'i. Di situ ada mat wajib mutasil, karena sama satu kata yang artinya langit. Ketika ada mat tabi'i yang ada layarnya kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka itu namanya mat wajib mutasil. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Wa ilas samai. Jadi harus pas. Kaifa sama dengan sebelumnya. Di situ ada huruf lain bunyinya kaifa, bukan kaifa. Kaifa. Hati-hati juga pengucapan pada huruf K. K itu juga ada hamas, bukan K. Ya, berbeda dengan kaifa. Kalau orang Jawa malah keepo. Nah, kata kosakatanya orang Jawa keepo itu berasal dari bahasa Arab kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Nah, makanya jenengan kalau orang Jawa pasti keepo sih, keepo. Nah, bagaimana sih? Lah itu berasal dari kata kaifa. Nah, karena lidahnya orang Jawa gak bisa ngomong kaifa, jadinya keepo. Ya, di situ. Wa ilas samai kaifa. Ya, ka. Biar berbeda antara lahja Jawa dengan bahasa Arab beda, Jadi kalau orang Jawa ka, tapi kalau dalam Arabinya ka. Kaifa. Jadi bukan kaifa. Wa ilas samai kaifa. Ya. Ru, karena dia roknya harokatnya dummah maka dibaca tebal. Ru. Rufi'at. Hati-hati di situ ain. Gimana pelafalan ain itu sudah sering saya ingatkan ada di tengah tenggorokan. Jangan sampai rufi'at.
tapi rufi'at, ya. Jadi ada di tengah tenggorokan, berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah a, kalau ain a, rufi'at. Nah, kita ketemu lagi dengan tak sukun. Jadi di dalam al-ghasyiyah ini kita ada latihan pengucapan tak sukun. Rufi'at, rufi'at, at, at, at. Jadi nggak boleh at. Wa ila samai kaifa rufi'at. Bersama 1, 2, 3. Wa ilal ji, ya, wa ilal ji, jangan sampai wa ilal ji, jadi harus ditekan wa ilal jiba, wa ilal jibali, banyak panjang, wa ilal jibali kaifa, ketemu lagi dengan kaifa, ya. Jadi jangan belajar pengucapan kaifa. Jadi kalau bahasa Arabnya kaifa halu, kaifa, jangan kaifa, jangan begitu. Kaki kubang bersama kukang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusi, hati-hati nge. Huruf si ketika dia harokatnya kasroh, hati-hati larinya ke sin. Nge. So itu huruf tebal, tapi kalau harokatnya kasroh tetap harus tebal. Si, jangan sampai si. Kalau kita bacanya terlalu tipis, jadi seperti huruf sin. Nusibat. Nah, maunya kita short, tapi karena kita pelafalannya tipis, maka orang mendengarkan loh, kok nusibat? Itu tadi melafalkan huruf short, apa huruf sin. Nusibat, tetap harus jadi tebal. Cuman memang ketebalannya berkurang karena harokatnya kasroh. Nusi, jangan sampai nusi. Kalau nusi nanti seperti sin, nusi. Wa ilal jibali kaifa nusi. Jadi harus tetap tebal. Nusi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ketemu lagi dengan tak sukun. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bersama 1, 2, 3. Ya, jadi sekarang ayat 20. Wa ilal hati-hati di situ nggak boleh mantul lagi. Wa ilal ardi. Dari tadi kita ketemu dengan ro tafkhim. Nah, ini karena ro sukun sebelumnya harokatnya fathah, jadi tebal, jangan sampai ar. Kalau ar berarti pengucapannya tipis. Wa ilal ardi, wa ilal ardi, wa ilal ardi. Ya, jadi ardi, ro-nya harus dibaca tebal. Wa ilal ardi, sama. Bo juga huruf tebal. Jadi ketika dia harokatnya kasroh, maka harus tetap tebal. Jangan sampai wa ilal ardi. Nah, kalau wa ilal ardi nanti seperti huruf dal. Wa ilal ardi, tebal. Wa ilal ardi kaifa. Nah, jadi jangan sampai kaifa, jangan sampai miring, kaifa. Kaifa suti. Nah, sama. To itu huruf tebal apa huruf tipis? Tebal. Karena harokatnya kasroh, jadi memang ketebalannya berkurang, tapi nggak boleh dibaca
tipis, sama dengan ardi. Do huruf tebal, to huruf tebal. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bersama, 1, 2, 3. Iya, bagus. Kita baca bersama dari ayat 17 sampai 20, kemudian praktik satu persatu, nggih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bersama, 1, 2, 3. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, bagus. Monggo praktik satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa usibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagus. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Atsnya kurang, taknya kurang sedikit. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat. Lagi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat. Nusi. Jangan nusi Ustaz, nusi. So. So itu ada di lisan saja. So. Jadi tidak ada hembusan dari dalam. Kalau sho seperti sya. Kalau sya ada hembusan nafas dari dalam. So, di bibir saja. So. Nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi tebal ardi, kurang tebal. Wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke, bagus. Monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi jenengan ini bacanya sudah bagus. Cuman tawalut. Tawalut itu artinya
Nyeret. Afala yanzuruna ilal ibili. Jangan bacanya gini. Afala yanzuruna ilal ibili. Ilal i. Jadi tidak boleh lama-lama. Ilal i langsung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili kaifa. Ibili kaifa. Pendek. Ibili kaifa Khuliqat. ibili kaifa khuliqat. Wa ilas Wa ilas. wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibali panjang. Wa ilal jibali panjang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kaifa nusibat langsung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi jenengan ini sudah bagus, cuman tinggal ngepaskan panjang pendeknya. Nah, contoh tadi wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, jenengan tadi agak kepanjangan sedikit. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, mungkin nggak terasa karena terbiasa nih, karena terbiasa. Nanti kalau lama-lama belajar, insya Allah tambah ini terbiasa sudah nih. Karena terbiasa seperti itu. Jadi kesalahan yang sudah terbiasa niku nggak kerasa kalau tidak ada yang mengingatkan. Nih, sudah bagus. Tinggal nanti lebih apa nih? Temponya lebih di tek 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 tek. Jadi biar nggak molor-molor. Bagus. Monggo, Pusis. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, jadi arunya terlalu lama. Perlu diperhatikan nggih, ardi. Itu getarannya cukup sekali. Ardi. Ardi. Jadi jangan terlalu lama ardi atau ardi. Jadi nggak boleh lebih dari satu kali getarannya. Ardi, cukup satu kali. Ardi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagus sip, seperti itu nggih. Jadi hanya satu kali ardi. Getarannya hanya satu kali. Ardi. Nggak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ibili Kaifa khuliqat. Khuliqat. Nggak kelihatan. Hamasnya nggak kelihatan. Khuliqat. Pakai Iya, sedikit tapi. khuliqat. Kebanyakan. Khuliqat. Sip. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat.
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke, bagus. Alhamdulillah. Kita sudah sampai ayat 20, nggih. Sekarang ayat ke-21. Fadzakir. Nah, hati-hati di situ kafnya ada tasydid, nggih. Fadzak. Jadi harus ditekan dulu fadzakir. Nah, kemudian ro sukunnya itu sebelumnya harokatnya kasro, maka nggak boleh fadzakir. Jadi harus fadzakir, harus tipis. Fadzakir, kir. Nah, jadi jangan sampai kita baca fadzakirin. Nah, ditebal-tebalkan biar fasih, padahal yang benar adalah fadzakir, tipis. Nih, fadzakir. Nah, fadzakir jadi harus tipis. Inna di situ ada nun bertasydid maka bacaan gunna. Fadzakir inna jadi harus dibaca mendengung. Innama anta. Di situ ada mad jaiz munfasil karena innama satu kata, anta satu kata. Jadi ketemunya di lain kata maka dinamakan mad jaiz munfasil yang panjangnya adalah 2,5 alif. Innama anta ya. Mudzakir. Nah, hati-hati di situ ada zal, ujung lidahnya digigit, mudzakir. Kemudian langsung ditekan di huruf kafnya, mudzakir, mudzakir. Sama kirnya juga. Kenapa Ustazah? Di situ ro-nya kan harokatnya apa di situ coba? Ayat 21. Ro-nya aslinya harokatnya dumatan win atau dumaten ya. Karena dibaca wakof maka roknya jadi sukun. Nggih. Lah kalau roknya sukun, bacanya tak tebal apa tipis dilihat dari harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu harokatnya kasroh, maka dibaca tipis. Mudzakir harus tipis. Fadzakir innama anta mudzakir. Tipis ya. Monggo 1, 2, 3. Ini harus tipis. Lasta, kemudian ke ayat 22. Lasta. Nggih. Jadi jangan sampai lasta ditekan, lasta, ta. Hati-hati, ta itu ada hamesnya. Lasta alaihim, alai di situ huruf lain. Jadi alai, nggih, bunyinya ai, enggak boleh alai. Alaihim, ya. Lasta alai, lasta alaihim bi. Di situ ada mem sukun ketemu ba. Nggih. Dulu pernah saya sampaikan kalau ada mem sukun ketemu huruf hijaiyah itu pasti dibaca izhar atau jelas kecuali 2. Ketemu apa? Iya, masih ingat nggih. Jadi hanya 2. Kalau mim sukun ketemu mim dan mim sukun ketemu ba itu harus dibaca mendengung. Selain ketemu mim sama ba maka dibaca jelas. Nggih. Ingat-ingat huruf mim sukun, nggih. Hukum mim sukun itu ketika ketemu dengan huruf hijaiyah itu pasti dibaca jelas kecuali 2. Mim dan ba. Alhamdulillah masih ingat ya. Lasta alaihim bi. Jadi harus mendengung. Lasta alaihim bimusay. Di sini ada so huruf tebal. Jangan sampai tapi so. Kemudian di situ ada ya sukun, maka jadi huruf lain. Soy, jangan sampai soy. Lasta alaihim bimusay. Lasta alaihim bimusaytir. Kemudian di situ ada ro. Ro-nya apa? Kasrotan
Wim. Karena sebelumnya itu adalah kasroh, maka dibaca tipis. Tir. Toknya tetap tebal. Jangan sampai toknya ikut tipis. Jangan sampai jenengan bacanya bimusaitir. Tapi harus tetap tebal. Toknya tebal, roknya tipis. Bimusaitir. Nah, toknya tebal dulu, baru tipis. Tir, tir, tir. Bimusaitir. Nah, bisa ya? Lasta alaihim bimusaitir. Nah, bersama 1, 2, 3. Bagus. Illa, nah, ditekan ya, karena di situ ada tasydid. Illa man tanya huruf tipis, maka dengungnya juga tipis. Kalau tadi yangzu, karena wa huruf tebal, jadi denggungnya sudah harus tebal. Tak huruf tipis, maka dengungnya juga mengikuti tak. Manta. Illa man tawalla. Ya, wawunya, kemudian lamnya ada tasydid, maka harus ditekan. Dan juga ada fathah berdiri, maka panjangnya 1 alif. Illa man tawalla. Nah, dibaca panjang. Illa man tawalla. Nah, wa kafar. Nah, ini di sini sebelum ro matinya itu harokatnya fathah, maka harus dibaca tebal. Wakafar, wakafar. Kalau tadi sebelumnya mudzakir bimusaitir tipis. Nah, yang ini wakafar. Nah, beda nggih? Jadi antara tipis sama tebal harus diperhatikan. Bimusaitir, ya, mudzakir, wakafar, tebal. Illa man tawalla wa kafar. Bersama 1, 2, 3. Nah, 3 ayat dulu, kita ulangi dari ayat 21 sampai 23. Fadzakir innama anta mudzakir. 1, 2, 3. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Monggo praktik satu-satu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Nah, bagus. Tipis tebalnya sudah pas, nggih. Fadzakir innama anta mudzakir. Antanya kurang dulu. Anta mudzakir. Kurang tipis. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Nah, kurang tebal. Wa kafar. Wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Nah, ngoten nggih. Jadi biar ada bedanya antara ro tipis dengan ro tebal. Nggih, monggo selanjutnya. Fadzakir
innama anta muzakkir lasta alaihim bimusyaitir. Coba lasta alai langsung. Lasta alai. Lasta alaihim bimusyaitir. Gitu bagus. Illa man tawalla wa kafar. Wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Far. Wa kafar. Gitu. Wa kafar. Jadi harus tebal nggih. Monggo Bu Sis. Fadzakir innama anta mudzakir. Ayo, ini namanya kurang panjang. Nggih, panjang. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitir. Bimusoi, jangan ditekan. Bimusoi. Lasta alaihim bimusyaitir. Illa man tawalla wa kafar. Bagus. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusyaitir illa man tawalla wa kafar. Coba man kurang dengong. Illa man tawalla wa kafar. Wa kafaru. Wa kafar. Wa kafaru. Wa kafar. Lagi. Illa man tawalla wa kafar. Nggih bagus. Kemudian lanjut ayat 24 nggih. Fayu'adzi ya. Jadi jangan sampai fayu'adz. Fayu'adzi di situ zalnya harokatnya tasydid. Fayu'adzi ditekan, digigit dan ditekan. Fayu'adzi. Jadi jangan sampai enggak digigit nanti jadinya dal. Fayu'adzi digigit dan juga ditekan. Fayu'adzi. Ya. Buhullah. Hati-hati di situ ada lafadz Allah. Okay. Lafadz Allah itu kalau didahului harokat fathah atau dhammah maka bunyinya Allah. Kalau didahului harokat kasroh maka bunyinya la. Bismillahi. Karena sebelumnya lafadz Allah harokatnya kasromi. Jadi bunyinya la, bismillah. Ya, ini lafadz Allahnya didahului harokat dhammah, fayu'adzibuhullah. Jadi bunyinya Allah. Nasrullah, Rasulullah. Nggih, karena lafadz Allahnya didahului harokat fathah atau dhammah. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Karena bunyinya sebelumnya harokatnya kasroh maka bunyinya la. Nggih. Sekarang ini didahului harokat apa? Dhammah maka bunyinya Allah. Fayu'adzibuhullahul jadi di situ ada haknya ya. Kadang hak itu kalau enggak ada tekanan kita larinya ke tenggorokan jadinya bunyi wayu'adzibuhullah. Ya, bunyinya ke hak. Fayu'adzibuhullahul jadi setelah alif lam sukun itu harokatnya a.
Kadang buhul a nggih. Fayu'adzibuhullahul adzab. Zanya panjang. Adza sambil digigit. Adzabal ak. Hati-hati kalau membunyikan kaf sukun harus ditekan dulu kemudian dikeluarkan hamesnya. Ak, ak. Jadi cara membunyikan kaf ketika disukun itu ditekan dulu, baru dibunyikan hamesnya ak, ak, ak. Jangan akbar, tapi akbar, ya. Nah, kemudian ketemu lagi dengan ro. Ro-nya sebelumnya harokatnya fathah. Maka apa? Maka harus tebal. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Jadi harus tebal nggih. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Bersama 1, 2, 3. Bagus. Inna. Karena nun ditasydid, mim ditasydid, maka mendengung. Selain itu ditekan. Inna mendengung. Inna ilai. Bunyinya ai, jangan sampai ai ya. Ketemu lagi dengan huruf lain. Inna ilai. Nai. Itu mad jaiz munfasil, hati-hati. Panjangnya 2,5 alif. Memang harus diulang-ulang ya, biar enggak lupa. Dielingno bolak-balik. Inna ilaina iyabahum. Hati-hati. Inna ilaina iyabahum. Bersama 1, 2, 3. Hati-hati innanya pendek. Inna ilai. Langsung. Inna ilaina iyabahum. Bersama 1, 2, 3. Thumma inna. Ini ada mim tasydid dan nun tasydid. Jadi cukup mendengung, nggak pakai thumma inna. Jadi tidak usah ditekan, langsung mendengung. Thumma inna. Jadi mengalir saja, mengalir, nggih. Mendengung langsung, nggak pakai tekanan. Thumma inna. Ya. Alai, ketemu lagi ai, jangan sampai ai. Alaina. Thumma inna alaina hi. Ha, hi, hu. Ya, jangan sampai hanya terkontaminasi dengan kha. Nggih. Thumma inna alaina hi. Jadi harus bersih. Thumma inna alaina hisabahum. Bersama 1, 2, 3. Kita baca bersama dari ayat 24 tadi sampai 26. 1, 2, 3. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Monggo praktik. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum.
ثم إن علينا حسابهم. Bagus. Sip. Monggo Bapak Sis. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Nah, Ak, ak ditekan terus baru dikeluarkan hamasnya. akbar, Akbar, tebal. Akbar. akbar. Mm-mm. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Akbar. Baru. Kalau jangan akbar itu belum tebal. Akbar. Akbar. Nah, jadi dibedakan dengan lahja kita. Kalau bahasa Indonesia akbar, ngoten kan nggih. Tapi kalau bahasa Arabnya akbar, akbar, Akbar. akbar, Akbar. tebal akbar. Akbar. Nggih. Akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Bagus. Fayu'adzibuhu Allahul adabal akbar. Akbar. Inna ilayna iyahum. Iyabahum. Ilayna iyabahum. Coba. Inna ilaina. Jangan lama-lama. Nggih. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Coba thum digigit ujungnya. Thum. Hum. Fa. Hum. Fa. Jadi kalau beda dengan sa, nggih. Kalau sa itu sin, tapi kalau fa itu ujung lidahnya digigit fa. Jadi thum. Jadi ujung lidahnya digigit. Thumma. Humma inna alaina hisabahum. Nggih, jadi beda antara sa dengan fa. Fayu'atibuhu Allahul adabal akbar. Kurang keluar hamasnya. Fayu'atibuhu Allahul adabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Yu'adzibuhu Allahul adabal akbar. Akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Bagus. Alhamdulillah. Kita sudah belajar nggih tahsinul qiraah surah Al-Ghasyiyah. Hari ini mulai ayat 17 sampai ayat 26. Sekarang kita praktek nggih. Kula dulu kemudian jenengan. A'udzu billahi
rajim. Bersama 1, 2, 3. Lagunya ikut kulong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bersama 1, 2, 3. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, bersama. Wa ilas wa ilal jibali kaifa nusibat. Bersama. Wa ilal wa ilal ardi kaifa sutihat. Bersama. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Ya, alhamdulillah ya. Sudah selesai belajar surah Al-Ghasyiyah ya. Masih ada 5 menit. Ada yang mau baca? Monggo. Sutihat. Nah, jadi awalnya itu berawal dari huruf ta. Ta. Nah, ta itu kalau di bahasa Arab, ta itu ada hamesnya, ta. Nah, jadi bukan ta. Kalau bahasa kita kan tatitu. Tapi kalau bahasa Arab itu tatitu, ada hamesnya. Maka ketika dia mati, ketika dia sukun, hamesnya nggak boleh hilang. Sutihat, sutihat, hat. Jadi nggak boleh sutihat, nusibat. Nah itu taknya nggak tampak. Jadi harus ada hamesnya yang keluar. Dan juga tidak boleh kebanyakan. Jadi nggak boleh nggak ada, nggak boleh kebanyakan. Jadi sutihat, nusibat.
Nah, itu enggak kelihatan. Nusibat. Nah, sutihat. Nusibat. Nah, gitu nggih. Jadi memang harus ada hams. Hams itu hembusan sedikit ga seperti huruf ga. Nah, kalau di huruf kita kan kakak, kakak. Nah, tapi kalau di huruf Arab ga, ga. Nah, jadi bukan ka tapi ga. Nah, jadi lahjahnya itu kita ngikuti lahjahnya bahasa Arab karena Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab bukan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai Jawa kaifa jadi kepo. Sudah bisa, nanti lama-lama sudah bisa, nggih. Diulang-ulang. Tadi sudah bisa ngoten waktu praktik. Nggih, cuman memang proses, nggih, nggak bisa langsung wapi enak ngoten saged. Kula aja belajarnya dari kelas 4 SD kok. Lah njenengan belajare sik dapat berapa bulan, ya. Jadi nggak bisa nyaluk langsung enak proses, nggih. Semuanya butuh proses, nggih. Jadi bertahap. Nah, cara sekolah ngoten boten langsung kuliah, mulai SD dulu sekolahnya. Kalau sudah bisa baru naik SMP, baru naik SMA, baru kuliah, nggih. Jadi kalau nyenengan sekolahnya langsung kuliah, nggih bingung, nggih. Dasarnya belum ada. Jadi dasarnya dulu dibisakan. Nanti kalau dasarnya sudah bisa naik tingkat, nggih. Sudah mulai bagus-bagus kok ngajinya, nggih. Karena nggih apa namanya? Al ajru bi qadri ta'ab, nggih. Hasil itu sesuai usaha, nggih. Jadi kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Kalau mboten usaha, mboten ada hasilnya. Allah mau ngasih jalan dari mana? Kalau kitanya nggak mau berusaha. Sudah banyak perkembangan. Saya merasakan. Mungkin jenengan terasa mboten ada perkembangan apa mboten? Nggih, Pusis. Ada perkembangan apa mboten? Terasa apa mboten? Ya, ada pasti. Karena saya yang mendengarkan jenengan setiap pertemuan itu banyak perkembangan. Yang dulunya Buses ngomong ja, sekarang sudah bagus ja. Nggih. Kemudian dulu nggak bisa kho sama sekali, sekarang sudah mulai kho. Pak Sundari lagunya juga sudah mulai bagus. Nggih. Jadi pasti ada perkembangan itu. Nggak mungkin ketika kita belajar Allah nggak ngasih itu pasti. Allah itu kan ngasih. Nggih. Yang penting mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, nggih, bisa istiqomah ngaji, nggih. Jenengan itu luar biasa, nggih. Sibuk-sibuknya masih menyempatkan belajar ngaji, nggih. Kadang seusia jenengan iku wis aras-arasen, nggih. Tapi jenengan masih semangat belajar, nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Monggo, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusyaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Hul adzabal. Lagi. Fayu'adzibuhullahu Hul. Nggih. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, bagus. Posisi ini suaranya tinggi, nggih. Bisa nirukan nadanya saya, posisi ini juga suaranya tinggi. Nggih.
Jadi bimusaitir ini termasuk bacaan gharib. Nggih. Gharib itu bacaan-bacaan yang berbeda. Kalau gampangannya bacaan berbeda. Jadi ada ya besutu, ada bastotan, ada amhumul musaitirun, ada bimusaitir. Nggih. Kalau ya besutu, ya itu ada di surat Al-Baqarah, ya besutu itu tulisannya sod harus dibaca sin. Bastotan itu juga tulisannya sod tapi harus dibaca sin. Dan yang ketiga ada amhumul musaitirun. Itu boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Kalau dibaca sin amhumul musaitirun. Nah, kalau yang bimusaitir ini tulisannya sod tetap dibaca sod. Nah, di situ ada 4. Nih, ya besutu sod dibaca sin, bastotan sod dibaca sin, amhumul musaitirun boleh dibaca sod, boleh dibaca sin, bimusaitir sod tetap dibaca sod. Jadi nggak boleh jenengan di sini bimusaitir nggak boleh. Jadi harus bimusaitir. Nah, ini bacaan gharib. Nih, bacaan gharib memang. Jadi tetap di situ makanya di atasnya sod ada huruf sin. Jadi nanti jenengan di Al-Qur'an itu ketemu sama 4 tadi. Ya besutu, bastotan, amhumul musaitirun sama bimusaitir. Yang sodnya di atasnya ada sin kecil. Tapi di Quran kula nggak ada karena dia sudah pasti harus dibaca sod, nggak boleh dibaca sin. Mungkin kalau di Quran jenengan masih ada nggih? Ada di situ. Nah, kalau di sini sudah nggak ada. Nah, jadi nanti selain ini harus dibaca sin. Bastotan, tulisannya sod nanti, tapi bacanya bas, nggak boleh bas. Terus ada lagi ya besutu. Nah, itu tulisannya juga sod, tapi bacanya sin. Nah, ketentuan memang bacaan gharib namanya. Gharib itu bacaan muskilat, perbacaan yang berbeda. Jadi nanti di Al-Quran itu cuma ada 4 tadi. Yang ya besutu di Al-Baqarah. Kemudian yang nanti saya kasih fotokopiannya gharib. Saya kasih fotokopi. Tapi agak tebal fotokopi. Nggih. Oh, tanda-tanda wakaf. Nggih, nggih. Nanti kita perlu juga belajar tanda wakaf, nggih. Kalau lam alif itu harus berhenti atau boleh terus, nggih. Nanti saya kasih fotokopiannya nanti, nggih. Apa minggu selanjutnya, nggih? Tanda wakaf dulu. 2 minggu lagi nanti saya kasih tanda wakaf dulu, nggih. Nanti sambil dikasih gitu-gitu, nggih. Diselingi gitu, boleh, boleh. Nggih, nanti saya kasih. Gharib itu saya punya juga fotokopiannya, boleh jangan fotokopi nanti gharib itu, nggih. Atau bisa saya kasih filenya, nggih. Boleh nanti di-share ke teman-teman, boleh di-print sendiri, boleh seperti itu, nggih. Itu untuk gharibnya. Nah, jadi nggih ada, dan semuanya ada. Saya punya yang filenya itu juga. Nanti tinggal di-print boleh. Atau itu aja nanti biar sama semua, nggih. Nggih, gitu nggih. Nanti saya kasih printnya tanda wakaf, nggih. Jadi kalau qaf lam itu harus berhenti, shad lam itu lebih baik terus, qaf lam lebih baik berhenti, nggih. Kalau mim kecil itu harus berhenti. Kalau mu'anaqah itu harus berhenti
di salah satu titik 3. Jadi jenengan biar paham nggih, biar enggak bingung. Iki oleh berhenti, tak kudu terus ngoten nggih. Lampu merah napa lampu hijau nggih. Kalau di kita kan merah kuning hijau tok nggih. Kalau di Al-Qur'an banyak modelnya nggih. Enggak cuman merah kuning hijau nggih. Ada jim, ada lam alif, ada qaf lam, ada shad lam nggih. Ada mim kecil. Ya memang yang di mana? Di Al-Qur'an. Nggih, yang kemarin dari Buning itu ada tajwid juga kecil kan. Oh, dari jenengan ta itu. Oh, nggih yang beli di. Nggih. Nggih. Dari Umi. Tajwid. Mm-mm. Nggih, nggih. Gitu aja nggih. Nanti sambil diselingi minggu depan 2 minggu lagi tanda wakaf dulu yang gampang dulu. Nanti baru nambah apa gitu. Majreha, majreha, majreha. Bacaan imalah itu. Bacaan imalah. Jadi memiringkan harokat fathah pada kasroh. Yang aslinya majroha. Jadi bacanya majreha. Jadi nyenengan iling-iling bukan majreh, tapi majre. Sate, majre. Gule, majre. Ya. Kemudian apa lagi? Tempe, majere. Ya. Jadi anak-anak tuh kalau lupa majere, majere, kadang kan majereha gitu kan. Bukan majereha. Jadi ingat-ingat aja sate, gule, tempe, majere, saya gitu. Nah, jadi banyaknya majereha. Nah, kalau majereha hanya satu. Kalau imam ini yang Imam Asyim yang biasa kita pelajari itu hanya satu. Kalau imam-imam lain banyak, apalagi Imam Nafi' ya. Tuh, jadi kalau Imam Asyim, jadi kita belajar ini riwayatnya Imam Asyim, bacaan Imam Asyim. Jadi bacaan Al-Qur'an itu ada 10 imam. Nah, kita ini di Indonesia pakai Imam Asyim. Gitu, nggih. Namanya qiraatus sab'ah atau qiraatul asyarah. Ya, jadi belajar berbagai imam. Contoh kalau di Imam Nafi' hal ataka, jadi hal adaka. Bacanya hal adaka hadithul ghashiyah. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu bacanya Imam Nafi'. Nah, jadi banyak macamnya enggak. Jenengan biar tahu aja. Jadi biar enggak jenengan loh kok maca kok waduh salah itu. Iya, memang ada bacaannya Imam Nafi itu. Bacanya seperti itu. Nah, gitu nggih. Alhamdulillah sudah cukup nggih? Alhamdulillah kita sudah selesai tahsinul qiraah al-ghasyiyah ya, minggu depan sama Ustaz Zamam ke surah Al-A'la, nggih. Shadaqallah bersama. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. Alhamdulillah, nggih. Kurang lebihnya kula mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.